Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Kasus kaburnya selebgram Rachel Fenya dari karantina sehabis dari berpergian dari luar negeri beberapa waktu belakangan ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Bahkan kabarnya, ia hanya menjalani masa karantina selama 3 hari di Wisma Atlet dan dibantu oleh seorang oknum aparat untuk kabur dari masa karantinanya. Meskipun sebetulnya, pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mencegah masuknya virus COVID-19 varian baru dan menjaga pandemi di Indonesia tetap terkendali dengan kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang tiba di tanah air. Buntut dari kasus selebgram tadi, kabarnya hari ini juga Rachel Fenya dan kekasih serta manajernya akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Tapi ini tentu akan memunculkan pertanyaan. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan pengecualian bisa tidak menjalani masa karantina sehabis bepergian dari luar negeri? Bagaimana sebetulnya ketentuan karantina bagi warga yang datang dari luar negeri? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan dua narasumber, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia, Dr. Supriyartoro, SPP. Dalam Radio Talk selengkapnya bersama Satgas Penanganan COVID-19 dengan tema memahami prosedur karantina dan sanksi bagi pelanggar selama pandemi. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Halo, selamat pagi Dr. Ginting. Selamat pagi juga Dr. Supriyartoro. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, selamat pagi Pak Alek. Selamat pagi Mas Beri. Ya, selamat pagi Dr. Supriyantoro dan juga Dr. Ginting. Halo Dr. Ginting. Saya belum mendengar suaranya Dr. Ginting ini. Masih di mute sepertinya, Dr. Ginting. Oke, tidak mengapa. Tapi yang penting Dr. Ginting sekarang ini sudah join ya di Zoom meeting. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami prosedur karantina dan sanksi bagi pelanggar selama pandemi COVID-19. Karena seperti diketahui, kasus yang belakangan ini heboh yang muncul lagi nih tentang masa karantina. Sebelumnya 10 hari atau bahkan 14 hari, kemudian berubah menjadi 10 hari, 8 hari, dan paling terbaru adalah 5 hari bagi pelaku perjalanan internasional yang menjalani masa karantina setibanya di Indonesia. Tapi saya ingin ke Dr. Ginting terlebih dahulu ya, Pak Supriyantoro. Dokter, sebetulnya apa sih pentingnya? Kenapa kita yang melakukan perjalanan dari luar negeri ini perlu melakukan karantina setibanya di tanah air? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang masih dalam situasi pandemi. Jadi masih terjadi penularan penyakit, penularan virus dengan berbagai variannya di berbagai negara dan termasuk juga di Indonesia. Sehingga untuk membatasi penularan tersebut tentu ada berbagai aturan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah dan juga Badan Kesehatan Dunia. Jadi ini tidak semata-mata hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia melalui keterkaitan kita dengan International Health Regulation yang diatur oleh Badan Kesehatan Dunia. Jadi karantina itu adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat ataupun yang belum memiliki gejala tapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau juga berpergian ke wilayah yang terjangkit ataupun sudah terjadi transmisi lokal. Jadi ini prinsipnya, sehingga bagi mereka yang datang dari luar tentu perlu ada pengamatan, perlu ada pemeriksaan. Kendati pun mereka datang dari negara luar tersebut sudah vaksinasi, sudah melakukan pemeriksaan PCR, tapi itu perlu diulangi lagi dan diamati kembali. Sehingga ini sudah diatur oleh pemerintah. Dan ini juga sudah ditetapkan melalui pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Demikian juga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan kemudian juga pemerintah melalui surat edaran Kasatgas sudah mengatur juga ketentuan perjalanan orang di dalam negeri dan juga dari luar negeri. Sehingga ini menjadi aturan yang harus kita taati bersama dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan warga kita seluruhnya di Indonesia ini.
Nah, dalam sisi pengendalian sebetulnya ya, Dr. Supriyantoro, karantina ini menjadi bagian yang tidak terlepaskan atau bagaimana? Atau sebetulnya bisa kita tinggalkan karena protokol kesehatan dan cakupan vaksinasi kan ini juga tengah dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kaitan karantina pelaku perjalanan dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan kasus COVID-19 Indonesia yang sekarang sudah mulai terkendali, Dr. Supri? Ya, kalau kita melihat undang-undang jelas ini sudah wajib dilakukan sesuai undang-undang. Ya, sesuai yang disampaikan Dr. Alex tadi ya. Ya, di sisi lain dari pertimbangan ilmiah pun harus, karena kita tidak tahu bagaimana tingkat paparan mereka-mereka yang baru datang dari wilayah lain. Apalagi kita akui bahwa di beberapa negara tingkat prevalensi kasus COVID ini masih tinggi, bahkan di negara tetangga yang terdekat kita pun di Singapura masih lumayan tinggi. Jadi memang satu-satunya cara untuk mencegah itu adalah betul-betul dijaga di pintu-pintu masuk. Di pintu-pintu masuk itu, walaupun memang mungkin mereka sudah melakukan PCR di tempat mereka berangkat, tetapi bukan karena kita tidak mempercayai PCR mereka, tapi dalam proses penyakit bisa saja suatu saat ada yang namanya false negatif. Sehingga kebutuhan di Indonesia juga melakukan PCR ulang adalah untuk lebih memastikan lagi bahwa yang negatif itu betul-betul negatif. Jadi sekali lagi bukan tidak mempercayai negara yang memeriksa. Dan kemudian memang karena ada yang namanya masa inkubasi, dipastikan lagi, jangan-jangan pada waktu di negara asal negatif, di kita negatif itu karena baru paparan awal. Itu sebabnya yang lalu bahkan dilakukan karantina sampai 8 hari yang paling aman. Ya. Sekarang diperpendek menjadi 5 hari. Jadi ini memang salah satu filter, salah satu cara. Walaupun dengan cara ini pun tidak bisa memastikan bahwa 100% bisa tersaring, tetapi paling tidak upaya maksimal dari pemerintah ini merupakan suatu upaya untuk membentengi supaya kondisi Indonesia yang sudah luar biasa bagusnya ini, penurunan COVID-nya, itu tidak kemudian terjadi serangan gelombang kedua hanya karena 1 atau 2 kasus. Kalau kita ketahui pada awal kasus kita, dari kasus yang di Depok 1-2, kemudian muncul ke kasus yang lain, itu sedemikian cepat penyebarannya. Apalagi sekarang sudah ada varian-varian yang kita sudah tidak bisa memprediksi lagi bagaimana karakternya. Tapi sinyalir memang tingkat penyebarannya pun jauh lebih mudah dan bahkan dikhawatirkan lebih berbahaya. Walaupun kita sudah dipayungi oleh vaksinasi. Itu artinya Dr. Alex, seperti yang disampaikan oleh Dr. Supri tadi, jika misalkan ada seseorang yang tidak menjalani karantina dan menyalahi aturan yang tadi sudah disebutkan aturannya ya oleh Dr. Alex di awal, ini seperti bom waktu dalam tanda kutip. Dia tidak menjalani karantina, dia kemana-mana bepergian, tapi dia nggak sadar ternyata tidak dipantau sisi kesehatannya, dia bawa virus, menularkan ke orang lain, kasus kita bisa meledak gitu, Dr. Alex. Ya, jadi pemerintah sebenarnya sudah mengatur melalui surat edaran tentang protokol kedatangan orang dari luar, baik WNA maupun WNI, ke bandara mana saja mereka bisa datang. Misalnya sudah ditetapkan Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di Bali, di Manado, demikian juga yang melalui pelabuhan laut, demikian juga perjalanan lintas darat seperti di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur. Dan semua tempat ini sudah disiapkan tempat karantinanya. Dan pemerintah sudah menyiapkan karantina untuk bagi mereka yang pekerja migran Indonesia secara khusus. Dan kemudian juga bagi mahasiswa dan pelajar Indonesia yang datang dari luar, apakah kena menyelesaikan pelajarannya ataupun sudah menyelesaikan studinya, maka mereka diberikan tempat dan difasilitasi. Termasuk juga pegawai negeri ataupun pegawai pemerintah oleh karena kedinasan pergi ke luar negeri dan pulang untuk melakukan karantina. Dan ini ditempatkan di Wisma Pademangan. Tapi di satu sisi, bagi mereka yang tidak bekerja ataupun tidak dalam konteks perjalanan dinas, maka itu pemerintah sudah menyiapkan berbagai akomodasi hotel yang sudah direkomendasi dari PHRI dan juga Kementerian Kesehatan yang mengatur tentang kekarantinaan. Jadi ini mereka adalah fasilitas yang berbayar, dan ini juga sudah disiapkan. Dan oleh karena itu, pemerintah juga sudah mengatur di setiap bandara itu tidak ada seharusnya celah di mana orang terjadi tawar-menawar tidak karantina atau karantina.
karena begitu datang dari luar negeri ada beberapa checkpoint yang harus mereka lewati. Jadi checkpoint pertama itu mengisi data diri, data penerbangan melalui aplikasi yang sudah disiapkan, baik melalui handphone ataupun melalui kios mesin. Kemudian checkpoint yang kedua, melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan oleh KKP yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini juga sekaligus penentuan karantinanya apakah di hotel atau di Wisma Atlet Pademangan, termasuk dia dari kelompok yang mana. Kemudian checkpoint yang ketiga, penumpang akan didata terkait lokasi karantinanya. Jadi dalam hal ini tentu nanti akan dilanjutkan nanti dengan pemeriksaan PCR. Dan kemudian setelah itu baru dia masuk ke checkpoint keempat, di mana penumpang menjalani proses keimigrasian. Dan setelah melalui keimigrasian, baru pengambilan barang, pengambilan bagasi di area pengambilan bagasi tersebut. Ini juga semua didampingi oleh Satgas yang ada di bandara. Dan kemudian di checkpoint ke-6, penumpang yang menjalani proses kepabeanan juga ini didampingi. Setelah itu, pada checkpoint ke-7, penumpang akan melakukan registrasi khususnya bagi mereka yang harus memasuki hotel untuk karantina. Dan hotel ini tidak satu, ada berbagai opsi hotel yang ada sesuai dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh mereka sendiri. Dan kemudian yang ke-8 baru pendataan identitas dan lokasi karantina, dan ini sudah didampingi oleh petugas Polresta Bandara. Dan kemudian setelah itu dengan bis yang sifatnya adalah single pick up, jadi tidak berhenti, tidak boleh turun di mana-mana. Ini langsung ke tempat hotel yang dituju bagi mereka yang berbayar. Tapi bagi mereka yang difasilitasi pemerintah oleh migran ataupun mahasiswa ataupun kedinasan tadi ya, ini langsung diantar ke Wisma Pademangan. Jadi kalau kita lihat dari semua checkpoint ini sebenarnya tidak ada lagi celah, karena setiap checkpoint harus mereka lalui. Inilah yang mungkin yang harus kita pelajari, kita evaluasi kembali kenapa sampai terjadi kekeliruan dan kenapa sampai terjadi kealfaan sehingga ada orang yang tidak melaksanakan karantina. Ya, saya kembali ke Dr. Supri. Kondisinya tapi yang paling baru ini tadi ya, ada oknum dari petugas, ada oknum selebgram juga, public figure yang justru aturannya sudah jelas tapi mencoba untuk menerobos, dan sekarang justru atau hari ini akan diperiksa oleh kepolisian. Nah, hal-hal semacam ini kan tentu tidak boleh kejadian lagi di kemudian hari. Artinya kalau terus kejadian seperti itu, ada kebocoran, pandemi kapan mau selesainya ya, gitu, Dr. Supri. Bagaimana, Dok? Ya, betul. Ya, itulah dinamika di masyarakat ya. Setiap aturan ada upaya-upaya untuk melanggar aturan. Ini artinya adalah tantangan lebih berat lagi untuk fungsi pengawasan, terutama terhadap hotel-hotel yang memberikan pelayanan, karena apapun ini kan tanggung jawab hotel juga ya. Bahwa secara manusiawi pasti niat-niat seperti itu ada, entah karena sengaja ingin melanggar atau karena kebutuhan ada. Jadi memang. Tapi mau kebutuhannya apapun harusnya nggak boleh dong melanggar ya, Dok. Betul. Ya, jadi masyarakat kita memang harus diakui jujur belum merupakan masyarakat yang seluruhnya patuh kepada peraturan dan menyadari akan kepentingan masyarakat, kadang-kadang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Secara sederhana saja, sebelum COVID, yang paling gampang contohnya, Singapura itu budaya antri luar biasa bagus. Begitu di sana semua antri. Tapi begitu di Indonesia susah. Tapi seseorang yang susah diatur di Indonesia, begitu sampai di sana akan mengikuti budaya antrinya. Artinya di sini adalah bagaimana peran penegak hukum, law enforcement itu menjadi sangat penting untuk Indonesia, sehingga keterlibatannya itu akan menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan tindakan. Di samping penegak hukum juga sebetulnya masyarakat sendiri harus ikut bertanggung jawab, ikut mengingatkan, karena pelanggaran-pelanggaran itu akan juga berdampak kepada bahaya bagi masyarakat juga. Jadi artinya di sini di sini lebih diingatkan bahwa dengan adanya oknum seperti itu, artinya memang fungsi pengawasan diperketat dan law enforcement harus lebih keras lagi ditegakkan supaya ada efek jerahnya. Ya, ditekankan juga si masyarakatnya harus sadar dong ya, apalagi pelaku perjalanan dari luar negeri, udah ada aturannya, jangan coba-coba untuk bermain. Tapi apa sih sanksinya? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini.
Tapi sebelum jeda saya mau menyapa dulu ada Pak Aldo di Cengkareng, Jakarta Barat. Halo Pak Aldo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Berry dan Dr. Alex dan juga Dr. Supri, silakan. Iya. Saya mau bertanya, memang sih tadi dengar juga dari Mas Berry bilang bahwa apapun alasannya harusnya tidak boleh melewati proses karantina. Untuk selebgram itu emang sedikit gemes sih dengernya itu ya. Tetapi bertanya juga kalau misalkan ini kebetulan ada sanak saudara itu orang tuanya meninggal, anaknya harus menghadiri pemakaman, gitu. Dan ya karena ini dari mana Pak? Dari luar negeri? Dari luar negeri, dari luar negeri. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya saya juga berkacamata kalau terjadi kepada diri saya gitu ya, harusnya negara memberikan jalur gitu ya, jangan sampai orang tuanya yang demikian disayangi meninggal, anaknya tidak bisa menghadiri pemakaman karena terhadang oleh protokol itu. Mungkin ada cara lain atau ada peraturan yang bisa di-share kepada kita gitu. Agak longgar dikit gitu Pak, maksudnya. Iya, untuk kasus yang seperti itu misalnya gitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Aldo di Cengkareng, Jakarta Barat. Nanti Dr. Alex bisa menjawab. Meskipun sebetulnya saya pernah baca juga karena kaitannya dengan kasus si selebgram ini, ada salah satu netizen yang juga berkomentar, dia tetap harus menjalani masa karantina meskipun tadi kasusnya mirip-mirip dengan kerabatnya Pak Aldo ketika dia harus menghadiri pemakaman orang tuanya. Sampai pada akhirnya dia hanya bisa datang ke makam setelah dia selesai menjalani karantina. Dari peristiwa itu saja sepertinya apa yang diharapkan oleh Pak Aldo nggak bisa ya. Tidak ada yang namanya toleransi untuk alasan apapun. Nanti dijawab lebih lengkap mungkin oleh Dr. Alex seperti apa. Dan kita akan bahas juga kalau ternyata ada yang coba main-main, ini sanksinya apa? Konsekuensinya seperti apa? Kita jeda dulu, setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Mau mulai usaha, tapi belum nemu yang pas. Coba browsing dulu ah. Komersial kekinian berlokasi strategis. Wah, ideal nih kayaknya. Scarlet Commercial. Cek videonya ah. Scarlet Commercial Sumarekon Bekasi. Ruang usaha 3 lantai dilengkapi teras depan dan outdoor sky teras yang luas. Konsepnya kekinian dan adaptif. Ukuran jendela dan bukaan lebar memaksimalkan cahaya alami dan sirkulasi udara. Mau ruang ber-AC atau ruang terbuka? Bisa. Lokasinya strategis. Dengan double loaded parking, semua unit menghadap jalan utama yang sudah ramai. Scarlet Commercial, harga mulai 2,6 M-an. Dikasih insentif usaha 72 jutaan lagi. More info 021 886 6666 021 886 6666. Unit terbatas, jangan sampai kehabisan. Wah, ini dia yang aku cari. Langsung telepon ah. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Memahami prosedur karantina dan sanksi bagi pelanggar selama pandemi COVID-19. Saya masih bersama dengan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting. Beliau adalah Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Kami juga bersama dengan Dr. Supriyantoro, Ketua Umum Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia. Bagi Anda, selain tadi ada Pak Aldo di Cengkareng, Jakarta Barat yang juga ingin bertanya dengan dua narasumber kami atau memberi tanggapan juga, silakan Anda bisa hubungi di 0215869000. SMS WA di 0811806543, atau bagi netizen yang menyaksikan live streaming kami melalui Facebook, Twitter, dan juga YouTube, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari Pak Aldo, bagaimana Dr. Alex? Ya, jadi negara kita adalah negara hukum, dan kemudian bahwa ketentuan bahwa kita masuk ke pandemi ini juga bukan semata-mata oleh karena keputusan pemerintah, tapi ini adalah juga Badan Kesehatan Dunia. Jadi pandemi itu adalah satu bentuk di mana ada risiko terjadinya sakit dan juga terjadinya kematian. Sehingga oleh karena itu pemerintah melalui undang-undangnya sudah mengatur. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Karantina nomor 6 tahun 2018. Jadi kalau kita lihat di undang-undang tersebut, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pasal 93 itu mengatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 9 atau juga menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan, maka akan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda dengan sebanyak-banyaknya 100 juta rupiah. Jadi oleh karena itu pelanggaran-pelanggaran yang ada sekarang ini tentu melalui Satgas yang ada di bandara dan juga melalui pemerintah yang terkait dengan kebijakan tersebut saat ini melakukan proses pemeriksaan, pengkajian, dan seterusnya nanti akan masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu, apakah ini termasuk ke pelanggaran karantina kesehatan atau tidak, nanti enak adalah proses hukum yang akan menjawab. Tapi paling tidak pemerintah sudah mengatur di dalam undang-undangnya, khususnya di pasal 93, yang menyebutkan bagaimana orang yang tidak mematuhi atau orang yang menghalang-halangi. Iya, tapi untuk toleransi misalkan tadi ya dari luar negeri ada orang tuanya di tanah air yang meninggal dunia, itu juga nggak berlaku, nggak ada toleransi sama sekali ya, Dr. Alex? Ya, tetap saja ini kita dalam rangka operasi penyelamatan kemanusiaan. Memang toleransi juga kemanusiaan, tapi keselamatan dan kesehatan warga masyarakat yang lebih besar juga adalah kemanusiaan juga. Jadi kita tahu bagaimana virus ini sudah merenggut 140.000 nyawa yang terdaftar dan terlaporkan selama kita pandemi, dan lebih 4.300.000 orang yang terkonfirmasi positif. Ini adalah juga mereka adalah korban juga oleh karena virus yang masuk ke Indonesia yang awalnya juga adalah imported cases. Kalau kita lihat di bulan 2, bulan 3 di tahun 2020. Dan kemudian dari imported cases dia berubah menjadi transmisi di masyarakat. Bahkan dia akhirnya menjadi klaster keluarga. Sehingga memang dinamika ini juga harus kita lihat di dua sisi. Memang di satu sisi ada masalah kemanusiaan, dia harus ketemu dengan anaknya, ketemu dengan orang yang dia kasihi oleh karena meninggal, sakit. Tapi di satu sisi juga kita bisa melihat bagaimana risiko yang akan terjadi dan memberikan korban yang lebih besar kalau misalnya ini tidak diatur. Jadi sebenarnya dalam dunia teknologi yang sekarang ini, sebenarnya banyak kehadiran kita yang harus kita bisa lihat secara fisik ataupun secara digital, itu juga sudah memberikan kesan yang sama. Dan kemudian juga dengan melalui perubahan-perubahan tata sosial yang ada juga bisa diatur. Jadi misalnya sekarang kalau kita misalnya pergi jalan-jalan ke luar negeri, maka itinerary itu jangan hanya melihat di kota-kota mana saja kita di luar negeri sampai kita pulang. Tapi harus ditambahkan juga di dalam itinerary tersebut 5 hari adalah karantina. Jadi dengan demikian setiba kita di Jakarta atau setiba kita di Indonesia, kita tidak kaget, kita tidak terkejut, ataupun kita tidak siap kalau kita masuk di karantina. Ya, karantina 5 hari itu menjadi bagian dari perjalanan kita ketika kita berkunjung ke luar negeri ya. Saya ke Pak Priyadi, nanti Dr. Supriyantoro bisa menanggapi juga tadi apa yang disampaikan oleh pendengar, termasuk jawaban dari Dr. Alex. Halo Pak Priyadi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Priyadi. Ya, saya setuju dengan sanksi untuk pelanggar karantina ya. Tetapi mohon itu juga diberlakukan adil sama ya. Semua masyarakat Indonesia termasuk anggota DPR yang pernah saya lihat di media juga dengan terang-terangan beliau nggak karantina ya, malah hadir rapat ya Pak. Nah, hadir rapat. Nah, itu beritanya nggak ada tuh. Seperti hebohnya yang selebgram ini. Ya, ini mohon tanggapan dari Bapak-bapak ya. Berani nggak untuk menindak beliau-beliau itu yang anggota dewan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Priyadi. Ini ada juga yang menyinggung soal pemain timnas yang tempo hari ngebela Indonesia di Thailand ya. Waktu itu pertandingan timnas di Thailand, kemudian kembali ke tanah air, katanya selama beberapa hari begitu tiba, lusanya itu sudah bertanding di Liga 1. Itu kan artinya tidak melakukan karantina. Nah ini juga bagaimana? Ada Pak Cikmal di Tangerang berikutnya ya, via telepon. Halo Pak Cikmal. Ya, selamat pagi Pak. Pak Cikmal, dikecilin dulu Pak radionya Pak. Atau dimatiin aja supaya nggak feedback. Ya, bentar ya. Oke, sudah Pak. Ya, silakan. Terima kasih, selamat pagi Pak.
Saya mau mengomentari masalah aturan ya. Kalau pemerintah ini kan, ini aturan itu kan harus ditaati oleh masyarakat, kan begitu loh. Ya. Nah, tapi selama ini aturan-aturan masalah COVID ini banyakan itu pemerintah sendiri kadang-kadang melanggar, gitu loh. Ya, contohnya tadi lah ya, yang disebutkan oleh Contohnya Pak Priadi misalnya, tadi ya. Kemarin di mana tuh berita masalah gubernur NTT segala macam itu. Oke, kan. ini di luar soal karantina. Iya, maksudnya aturan itu termasuk aturan karantina ini kan. Jadi yang mencontohkan hal yang tidak baik itu justru orang-orang penting juga. Ya. Gitu. Jadi kita masyarakat ini bagaimana sehingga ada rasa ketidakadilan tadi ya Pak. Nah, Ya. begitu. Oke. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Cikmal. Selamat pagi. Saya berikan kesempatan Dr. Supriyantoro untuk bisa menanggapi. Silakan dokter. Ya, makasih Mas Berry. Ya. Ya, kembali lagi memang perlu kesadaran bersama ya. Bukan sekedar peraturan, tapi sebetulnya untuk apa peraturan itu dibuat. Dalam hal ini mungkin yang lebih diperlukan adalah sosialisasi tentang kenapa sih harus dikarantina. Kenapa pemahaman sih berarti kan kok kayak gitu kan? Iya, betul. Pemahaman, sosialisasi, sehingga itu betul-betul mengakar bahwa itu adalah upaya, apalagi dengan pengalaman pahit kita kemarin, yang gelombang 2 yang luar biasa, sampai orang pun bisa meninggal hanya karena kekurangan oksigen. Itu harusnya menjadi suatu trauma yang betul-betul diingatkan lagi kepada masyarakat, mari jangan terjadi lagi. Dan itu pintu masuknya bisa terjadi lagi, hal yang sudah sedemikian bagus ini bisa terjadi hanya karena satu kasus kecolongan pun bisa. Betul bahwa mungkin yang kebetulan mencuri-curi waktu itu mungkin aman, kebetulan aman. Bagaimana kalau kebetulan dia pembawa kasus Mu misalnya, varian yang bahkan kita takutkan. Jadi artinya yang pertama memang harus dilakukan sosialisasi. Ini Pak Alex nih, Komandan Satgasnya yang paling sudah sering Pak kita wawancarain Dr. Alex. Ya. Tapi memang kita juga tidak bisa menyerahkan kepada hanya pejabat. Justru bagaimana peran masyarakat sampai ke bawah ikut mensosialisasikan sampai RT RW kalau perlu. Jadi ada semacam guidance massal bagaimana sih menyadarkan masyarakat perlunya menghindari terjadi gelombang 3, mulai dari ABCDE termasuk salah satunya di karantina ini. Yang kedua, ya tadi saya katakan law enforcement. Kalau kita sudah menyadari bahwa ini sesuatu yang mutlak dan kalau tidak dilakukan bisa berdampak nasional dan berdampak kepada diri sendiri, ya tidak ada tebang pilih. Nah ini penyakit di kita yang kadang-kadang penegak hukum kadang-kadang takut dengan pejabat. Nggak boleh. Sangat langka pejabat yang betul-betul menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Bahkan kalau perlu presiden pun dengan tegas dia mengatakan tidak. Nah, inilah kembali lagi sikap mental moral bangsa kita yang menjadi tantangan kita bersama. Terutama bagaimana para petugas yang terkait berani mengatakan tidak kepada siapapun tanpa kecuali. Jadi, kalau ada yang mau coba-coba, enggak, ini aturannya tegas gitu ya Pak? Betul, harus tegas. Kalau perlu sekarang kan mudah. Di video, di viral. Dengan viral akan malu sendiri. Karena sekarang sangat mudah untuk membuktikan bahwa arogansi itu tidak bisa terjadi, apalagi melanggar hukum. Jadi lakukanlah itu. Keberanian, takut dipecat, takut hilang jabatan, nggak perlu takut. Karena ini adalah tugas. Bahkan mestinya masyarakat akan membela dan akan mengapresiasi. Betul. Ya. Kalau tidak dimulai itu, pejabat masih merasa dengan kekuasaan bisa melakukan apapun, ya inilah menjadi titik lemah bangsa kita. Ini yang memang harus betul-betul diberantas sikap mental seperti ini. Demikian. Anda pejabat, Anda artis, selebgram, punya kedudukan yang kuat. Kita harus memahami aturan dan kita harus memahami petugas yang bertugas sudah capek, sudah susah payah. Aturan itu harus ditegakkan. Dokter Ginting. Apalagi kalau bisa dibeli oleh para pebisnis. Nah, itu jangan sampai ya. Sekian ratus juta, sekian puluh juta. Wah, ini lebih bahaya lagi. Oke, tentunya uang sebesar apapun akan jadi harga yang jauh lebih mahal ketika kasus di Indonesia meledak. Ada tanggung jawab secara moral di diri kita masing-masing. Betapa mahalnya. Bayangkan kalau sampai terjadi gelombang 3, berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat? Berapa lagi yang harus dikorbankan meninggal?
bagaimana kerugian-kerugian dari aspek sosial ekonomi dan lain sangat banyak. Baik. Jadi trauma gelombang 2 harus kita jadikan pelajaran pahit yang tidak boleh terulang. Oke. Ini Pak Alex mungkin yang perlu lebih gencar lagi ke masyarakat seminta tataran bawah. Tidak mungkin hanya Pak Alex sendiri atau Satgas sendiri. Silakan, Dr. Alex bisa menanggapi tadi dua penelpon ya, sekaligus tadi menanggapi Dr. Supri. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh senior saya, Dr. Supriantoro, bahwa memang komunikasi risiko itu memang perlu disampaikan ke seluruh pihak dengan levelnya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing. Jadi kendati pun misalnya PCR kita sudah negatif, berangkat dari luar negeri, dan kemudian kita sudah 2 kali vaksinasi, ini bukan berarti kita tidak bisa membawa virus. Banyak yang sudah vaksinasi, memang tidak bergejala, bahkan PCR-nya negatif, beberapa hari kemudian diperiksa bisa positif. Oleh karena itu, perlu memang dilakukan satu pengamatan. Dan dalam pengamatan itu ada 2 kali pemeriksaan. Saat dia check-in, diperiksa sekali, dan kemudian saat dia mau exit, dilakukan pemeriksaan yang kedua. Kemudian kalau misalnya positif, ini juga menjadi sampel secara random untuk pemeriksaan genome whole sequencing. Kita ketahui bahwa varian baru ada yang virulen, yang sangat infeksius, seperti kelompoknya Delta, dan sekarang ada Mu yang juga dengan varian-varian lain, ini juga harus kita jaga. Jadi jangan nanti kita mengulangi kasus di bulan 5, bulan 6, di mana ada Delta varian, apakah itu AHY1, AHY2, kita terkaget-kaget seperti terjadi di Kudus ataupun di Bangkalan. Dan kemudian juga kita ketahui dari laporan berbagai pemeriksaan yang ada, bahwa pekerja migran Indonesia itu angka kepositifannya tinggi. Dan juga bagi mereka yang datang dari luar, khususnya di positivity rate-nya di atas 5%, kemungkinan dia terinfeksi pasti tinggi. Hanya memang karena masih dalam masa inkubasi, maka tidak terlihat. Oleh karena itu memang sosialisasi ini memang perlu dilakukan terus-menerus. Pemerintah tidak menghalangi mereka untuk pergi ke luar negeri, apalagi mereka misalnya dalam rangka kunjungan bisnis, kunjungan sosial, dan studi. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi. Dan di satu sisi juga pemerintah tidak ada bermaksud untuk memisahkan mereka dari keluarga atau memisahkan mereka dari anak-anak dan istri dan sebagainya oleh karena kerinduan setelah pulang dari luar negeri. Tetapi 5 hari ini merupakan salah satu instrumen kita agar bisa kita mengamati sehingga pola penularan itu tidak terjadi. Kemudian juga memang ada aturan yang resiprokal antara pemerintah dengan pemerintah di luar negeri, misalnya untuk diplomat. Tapi ini tetap saja memang diplomatnya tidak masuk di Wisma Pademangan, tetapi diplomat ini memang ditempatkan dalam satu akomodasi tersendiri yang sudah disiapkan. Dan khusus bagi mereka yang pejabat dari luar negeri juga, ini juga sudah diatur. Karena apa? Karena kalau mereka sembarangan juga, mereka akan mencelakakan keluarganya juga. Jadi mereka sendiri juga takut. Jadi artinya tetap juga kita harus siapkan berbagai akomodasi yang standar untuk para diplomat asing dan juga termasuk dari berbagai pekerja bisnis dari asing yang memang perlu dalam rangka menggerakkan ekonomi kita dan juga dalam menggerakkan roda pemerintahan. Jadi ini semua sudah diatur, hanya memang tempatnya berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah pada saat masuk tetap dilakukan PCR, pada hari kelima dilakukan PCR kembali, dan selama masa 5 hari tersebut diamati ada gejala atau tidak, dan kemudian sampai hari ke-14 di tempat tujuannya harus dilakukan juga pengamatan bila mana bergejala, dia harus melapor ke puskesmas yang terdekat. Oke, kita jeda kembali, Dr. Alex dan juga Dr. Supriantoro. Nanti kita akan bahas lagi, ada beberapa pertanyaan, di antaranya jika kita sudah menjalani masa karantina selama 5 hari ya, selepas kita bepergian dari luar negeri dan kembali ke tanah air, di hari kelima kita swab test ternyata kita positif, nah itu bagaimana masa karantinanya? Apakah dilanjutkan dengan pantauan medis lebih kuat lagi, seperti apa? Dan apakah ada pengaruhnya juga, karena kan masing-masing positivity rate dari negara-negara ini berbeda-beda. Apakah itu juga berpengaruh terhadap masa karantina ketika kita kembali ke tanah air? Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini.
Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, Karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan cara internasional Royal Academy of Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapat dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid, mau pindah juga dari stand up comedy. Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi back Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam, setelah sholat malam itu, kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Masih ada beberapa pertanyaan dari pendengar dan juga netizen, tapi tadi kembali ke pertanyaannya yang saya sampaikan ya sebelum kita jeda. Dr. Alex, bisa dijelaskan mungkin ketika di masa karantina hari kelima, hari terakhir, kemudian kita positif sehabis bepergian dari luar negeri. Bagaimana kelanjutan dari karantinanya itu, Dr. Alex? Ya, kalau misalnya hasil PCR-nya positif dan kemudian juga apakah dia bergejala atau tidak bergejala, maka kalau kita buka aplikasi Peduli Lindungi, maka warnanya hitam. Oke. Jadi kalau warnanya hitam berarti dia nggak boleh kemana-mana. Sehingga aplikasi Peduli Lindungi ini sebenarnya di samping untuk mengetahui status dia sendiri, ini juga menjadi filtrasi bagi orang yang melakukan pemeriksaan bahwa begitu hitam maka dia seharusnya isolasi mandiri, atau kalau bagi mereka yang di karantina dia akan melanjutkan karantinanya. Dan ini akan terus sampai nanti hasil tes PCR-nya itu negatif. Jadi oleh karena itu makanya perlu dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu bisa terjadi positif pada PCR yang pertama atau juga PCR pertama negatif tapi pada PCR kedua. Tetap saja akan dilakukan perpanjangan, khususnya karena di negara-negara luar yang sudah boleh masuk ke Indonesia itu ada 19 negara. 19, ya. Jadi mulai dari Bahrain, Cina, Hungaria, India, Italia, Jepang, ya, Korea Selatan, Kuwait, Norwegia, Prancis, Emirat Arab, Polandia, Portugis, Qatar, Saudi Arabia, Selandia Baru, Spanyol, Swedia. Jadi ini semua adalah negara-negara yang memang pada saat ini yang positivity rate-nya itu di bawah 5%. Jadi mereka boleh datang dan kemudian tapi bagi warga negara asing harus punya jaminan asuransi kesehatan minimal dengan tanggungan $100,000 dan kemudian harus ada jaminan reservasi untuk akomodasi selama menetap di Indonesia.
dan kemudian masa karantina 5x24 jam. Tapi kalau ini pekerja migran dan kemudian mahasiswa Indonesia atau pelajar Indonesia dan kemudian pegawai pemerintah karena urusan dinas, ini sepenuhnya nanti akan diurus di Wisma Pademangan dan difasilitasi oleh pemerintah. Tapi kalau ini wisatawan dari asing atau juga orang Indonesia karena urusan bisnis, tentu ini nanti akan dilanjutkan dengan berbayar, artinya dengan mandiri. Tapi manakala di dalam proses karantina itu terjadi perburukan klinis, tentu nanti akan masuk ke rumah sakit. Karena kalau dia punya gejala ringan ataupun ada masalah komorbid, tentu ini akan masuk ke rumah sakit. Karantina tidak akan membiarkan orang menjadi sakit ataupun terjadi perburukan klinik, dan tentu rumah sakit rujukan ini sudah ada kerjasama dengan karantina tersebut. Jadi ini yang harus dilakukan, dan kemudian tentu ini harus bisa disadari semua adalah untuk keamanan bersama, dan dalam rangka melaksanakan tersebut seluruh yang masuk ke Indonesia harus memang mengisi aplikasi Peduli Lindungi, dan di dalamnya juga ada aplikasi e-hack, dan semua ini melalui e-hack tersebut kita akan bisa lihat apakah yang bersangkutan itu nanti akan sudah bisa keluar atau tidak. Ini ada pertanyaan, karantina nggak boleh dilakukan di rumah sendiri ya, Dok? Kalau kita pulang dari luar negeri kembali ke tanah air, nggak boleh ya? Ya, artinya kalaupun kita datang ke rumah sendiri, itu kan mencelakakan keluarga kita. Ya, siapa juga yang menjamin karantinanya betul gitu ya? Ya, sementara sekarang aja yang isoman saja, bila itu rumahnya tidak memadai, ataupun rumahnya memadai tapi di dalam itu ada lansia, ada ibu hamil, ada anak-anak, kita anjurkan ke isoter. Karena kita belajar dari bulan 6, bulan 7 yang lalu, begitu banyak pasien yang antri, itu semua asalnya adalah dari isoman. Sehingga terjadi klaster keluarga yang luar biasa. Jadi sekarang ini isoter-isoter itu sudah disiapkan. Itu juga isolasi terpusat. Jadi bagi mereka yang memang sakit, dan kemudian di rumah ada lansia, ada kelompok rentan, ada mereka yang dengan komorbid, sebaiknya ke isoter. Jadi mereka juga yang sekarang di karantina, kalau positif, ya akan dilanjutkan. Sampai nanti terjadi konversi, dan kemudian juga pemerintah juga secara random sampling melakukan genome whole sequencing untuk melihat pemetaan seberapa tinggi yang masuk ke Indonesia itu dengan varian-varian yang baru, apakah varian of concern atau varian of interest. Nah, ada pengaruhnya nggak sih kita berangkat atau terbang dari negara mana masuk ke Indonesia dengan tingkat positivity rate? Kan ini berbeda-beda, Dokter Ginting. Itu bagaimana? Atau semuanya dipukul rata? Sampai sekarang ini Singapura yang memang negara yang dekat sama kita, kita masih belum membuka untuk ada penerbangan dari Singapura, walaupun memang sudah ada perundingan, tetapi karena kita melihat belum terkendali, ya sampai sekarang belum dilakukan. Demikian juga charter flight dari India juga belum boleh, karena selama ini banyak charter flight, jadi penerbangan reguler yang sudah bisa. Jadi oleh karena itu tetap kita harus melihat dashboardnya Badan Kesehatan Dunia, melihat positivity rate, dan kemudian komposisi misalnya varian-varian baru yang mungkin menjadi varian of interest, seperti di Venezuela misalnya dengan Mu, ataupun daerah-daerah yang ada outbreak dengan varian baru, ini tentu akan kita lakukan berbagai pembatasan sehingga tidak sampai masuk ke Indonesia. Oke, baik. Dr. Supri, ini sudah ada beberapa negara yang tidak lagi mewajibkan karantina ketika ada orang yang datang dari luar negeri ke negaranya. Contoh ada Thailand dan Australia, atau bahkan Singapura yang akan membuka jalur vaccinated travel lane untuk turis asing dari 8 negara. Rencananya dibuka atau sudah ya di hari Selasa bagi negara-negara yang memenuhi persyaratan dan akan memasuki Singapura. Artinya ada beberapa negara yang punya relasi dengan Indonesia itu tidak lagi mewajibkan karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Mungkin nggak, Dr. Supri, hal ini akan dilakukan di Indonesia di kemudian hari? Dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini, bagaimana? Ya tentunya masing-masing negara mempunyai kebijakan dan pertimbangan yang berbeda dihadapkan kepada
kondisi penduduknya, tingkat infeksi di daerahnya, dan potensi-potensi yang ada. Terutama kalau kita berbicara geografis. Beberapa negara itu pintu masuknya sangat mudah dikendalikan karena sedemikian kecil atau tidak terlalu banyak. Sementara di kita, dengan negara yang sangat luas ini, dengan pintu masuk sangat luas, bahkan sebetulnya pintu masuk itu bukan hanya di udara, pintu masuk laut pun sangat banyak, tentunya bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk mengendalikan. Sehingga saya justru mengapresiasi kehati-hatian pemerintah untuk betul-betul jangan terbuai dengan kondisi saat ini yang sangat bagus, yang sudah menurun drastis, walaupun menurunnya agak mandek nih, menurunnya masih plus minus lagi. Jadi untuk Indonesia saya pikir ini harus dilanjutkan kehati-hatian ini, terutama makin ketatnya menjaga pintu masuk dan makin betul-betul meningkatkan law enforcement tadi, penegakan hukum. Ya sebagai contoh memang itu tidak menjamin permainan bola pun sekuat-kuatnya pertahanan bisa juga kebobolan. Tetapi paling tidak risiko kebobolan itu jauh lebih kecil kalau kita sangat hati-hati. Bahwa kapan suatu saat kita mungkin juga akan bebaskan, tentunya terutama para ahli epidemiologi nanti akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah pada saat reproductivity number-nya sudah sedemikian rendah, bahkan nol betul-betul, dan juga tingkat pandemi di negara lain pun sudah sedemikian aman, maka mungkin pada saat itu baru dibuka pintunya. Harus diakui bahwa sekarang beberapa negara pun, bahkan di Amerika, di beberapa kegiatan pun masker pun sudah tidak dipakai. Tapi kenyataannya mereka justru negara yang sedemikian kuat, justru angka COVID-nya naik lagi. Termasuk juga beberapa negara yang sudah tidak mewajibkan karantina juga demikian. Artinya kasus COVID-nya justru naik gitu. Ya, artinya itu kan menjadi perspektif buat kita bahwa tidak boleh terlena, kayak lagu dangdut ya, jadi terlena ya. Tidak boleh merasa aman, tapi justru di sini kehati-hatian mengingat dampaknya luar biasa. Dan kalau sudah terjadi, makin susah kita mengendalikan. Pengalaman kita gelombang 1, gelombang 2 itu betul-betul menjadi pengalaman yang jangan terulang. Jangan sampai 3 kali lagu dangdut lagi itu. Oke. Nah ini kembali Dr. Alex, tadi di awal sudah dijelaskan sebetulnya oleh Dr. Alex kenapa pelaku perjalanan internasional meskipun sudah divaksin 2 kali atau tes PCR-nya berlapis ya, begitu dia berangkat dari luar negeri masuk ke Indonesia, kemudian di Indonesia juga dites lagi PCR, kenapa tetap harus menjalani karantina? Pertanyaan ini ditanyakan lagi oleh beberapa orang pendengar, karena mungkin baru saja bergabung ini Dr. Alex dan juga Dr. Supri. Di antaranya ada Pak Rudi di Ciputat. Kenapa Pak tetap harus menjalani karantina? Memang tes PCR aja nggak cukup. PCR kan akurasi hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan antigen. Apalagi sudah vaksinasi 2 kali atau bahkan ada yang sudah 3 kali. Biasanya ada beberapa negara juga ketika kita datang, kita harus divaksin lagi. Jadi 3 kali. Itu bagaimana Dr. Alex? Ya, karena persoalan infeksi COVID ini ada beberapa hal yang harus kita lihat. Ada yang kasus terkonfirmasi, PCR-nya positif. Kemudian ada kasus yang bergejala, PCR-nya masih negatif. Tapi ada juga mereka yang tidak punya gejala, tidak punya keluhan, tetapi dia kontak erat. Jadi masalahnya adalah di kontak erat ini. Kontak erat ini bisa karena dia secara fisik berdekatan dengan kasus yang terjangkit, bisa juga dia berada di satu daerah yang memang positivity rate-nya tinggi. Sehingga di setiap negara itu memang ada 2 alat ukur yang harus kita perhatikan secara seksama, yaitu kasus konfirmasi per 100.000 penduduk. Jadi misalnya Saudi Arabia misalnya, itu adalah 1,03 per 100.000 penduduk. Tapi di satu sisi juga harus kita bisa melihat positivity rate-nya berapa. Positivity rate-nya 0,1%. Walaupun sebenarnya ini juga harus bisa kita teliti lebih jauh lagi, apakah angka testingnya tinggi, apakah angka pelacakan kontaknya tinggi atau tidak. Seperti misalnya di Perancis, karena testingnya tinggi, maka kasus konfirmasinya itu adalah 45-an per 100.000 penduduk. Walaupun itu tidak semua bergejala, tapi dia positif. Dan kemudian karena jumlah yang ditesting banyak, maka didapatkanlah positivity rate itu 1% misalnya.
Jadi ini yang harus kita lihat bahwa infeksi itu masih ada, masih bertransmisi di berbagai negara. Hanya memang terkendali. Dan sekarang ini di Indonesia, sebagaimana yang dilaporkan di dashboard-nya Kementerian Kesehatan, bahwa pada tanggal 18 kemarin itu kasus konfirmasi itu 2,28. Dan kemudian positivity rate itu bergerak antara 1,5-1,3%. Jadi ini yang harus disampaikan ke penduduk dan ke seluruh masyarakat, bahwa infeksi itu masih ada, masih bertransmisi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Supriantoro tadi, ini resiko yang harus memang akan kita hadapi kalau kita melengah. Jadi kalau kita longgar di dalam karantina, longgar di dalam melakukan penyaringan, nanti akan terjadi lagi lonjakan yang berikut. Pekerja migran Indonesia juga yang masuk ke Indonesia lewat Kalimantan Barat, lewat pelabuhan di Bintan juga cukup tinggi positivity rate-nya. Kendati pun memang tidak bergejala, tidak ada menunjukkan keluhan. Tapi satu ketika ini tertular kepada populasi yang rentan, maka terjadilah outbreak. Jadi terjadilah angka yang tiba-tiba melonjak, seperti yang terjadi di beberapa kota maupun di kabupaten, di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur pada beberapa waktu yang lalu. Jadi ini adalah salah satu metode kita untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan kasus. Dan lonjakan ini khususnya jangan sampai mengulangi lagi kembali apa yang terjadi di saat-saat kita di bulan 7 kemarin. Khususnya kita harus punya atensi pada varian of concern dengan subvariannya. Ya. Walaupun virus Delta ini ada yang makin lemah, tapi yang makin kuat juga tetap ada. Ya. Kemudian juga kita juga harus mempertimbangkan bahwa vaksinasi di Indonesia memang angkanya sudah mulai naik, tetapi untuk kelompok berisiko lansia, mereka yang komorbid, remaja, dan ibu hamil belum sepenuhnya mencapai di atas 80%. Demikian juga misalnya social mixing di Indonesia, bahwa dengan adanya mobilitas, social mixing kita sudah mulai tinggi, termasuk di pasar, di mall, kemudian juga di kafe-kafe. Ini juga kalau masuk ada varian baru, ini juga akan mengancam kita juga. Yeah. Kemudian juga yang harus kita ingat juga bahwa kepatuhan kita juga naik turun. Kepatuhan terhadap 3M ataupun 6M ini naik turun. Ini juga yang harus kita lihat sehingga memang menjaga perbatasan, menjaga border, menjaga pelabuhan ini harus memang melalui karantina. Jadi inilah catatan-catatan kita agar kita tidak masuk ke lonjakan ketiga, apakah di akhir tahun ataupun di awal tahun 2022. Baik. Sehingga kalaupun ada lonjakan itu bisa terkontrol dan terkendali. Ya, Dr. Supriantoro, apakah kebijakan karantina ini akan terus dijalankan di kemudian hari? Artinya menjadi bagian dari adaptasi kebiasaan baru. Karena sekarang kan adaptasi kebiasaan baru adalah bagaimana kita tetap beraktivitas seperti sedia kala, tapi menerapkan protokol kesehatan dan tadi mau divaksinasi juga. Bagaimana dengan karantina ini? Apakah akan menjadi bagian juga dari adaptasi kebiasaan baru di kemudian hari? Ya, oke. Saya mungkin mencoba menambahkan penjelasan Pak Alik terkait pertanyaan. Kenapa sih pasti harus karantina sementara sudah negatif PCR-nya? Kata kuncinya adalah bahwa bukan berarti kalau sekarang saya terinfeksi, hari ini juga saya PCR positif. Untuk menjadi positif itu memerlukan waktu paling tidak 3 hari kemudian baru positif. Itu. Jadi yang dilakukan sekarang adalah pertahanan berlapis. Lapis pertama PCR di daerahnya yang negatif berarti paling tidak dalam 3 hari sebelum 3 hari sebelumnya dia aman. Tapi kita tidak tahu 1-2 hari sebelum dia berangkat. Nah kemudian di PCR lagi di sini. Di sini kan juga mungkin ada pesawat yang 1 hari maupun 2 hari. Di sini lebih pada menseleksi ulang, mana tahu ada false negatif. Nah, lapis berikutnya, karena mempertimbangkan bahwa PCR baru positif 3 hari paling cepat, bisa 4 hari juga, maka itulah karantina. Jadi mana tahu dia terinfeksi menjelang PCR atau 1-2 hari sebelumnya, atau mana tahu di pesawat. Nah, dengan sudah dikarantina 5 hari, maka amat sangat kecil kemungkinan bahwa dia itu terinfeksi karena di situ 5 hari pasti aman tanpa gejala dan PCR-nya negatif. Sehingga dengan cara itu maka upaya dari pemerintah untuk meminimalkan kemungkinan terjadi masuknya virus dari luar itu menjadi sangat kecil. Itu sebabnya karantina diperlukan. Kalau tidak,
PCR sudah langsung bebas, maka mereka-mereka yang terinfeksi menjelang keberangkatan atau pada waktu di bandara atau mungkin 1-2 hari sebelumnya waktu dia masih belum positif, itu akan menjadi penyebar. Itu yang mungkin perlu dimengerti oleh masyarakat, bahwa PCR tidak berarti aman. 1-2 hari sebelumnya infeksi, PCR masih negatif. Nah, kemudian tentang kebijakan karantina ke depan, tentunya kita berharap bahwa pandemi ini akan berubah menjadi endemi. Virus SARS-CoV-2 ini akan menjadi virus seperti influenza biasa. Maka pada saat itu tidak ada lagi karantina. Pada saat itu artinya sudah terkendali, baik terkendali karena virusnya mutasi menjadi jauh lebih jinak, atau juga karena herd immunity, kekebalan massal sudah terjadi, maka di situ aman. Karena kita sendiri kan belum tahu juga nih seberapa jauh sih efek vaksin itu. Negara Singapura yang tingkat vaksinnya tinggi ternyata masih kena. Artinya kan efektivitas vaksin ini juga tidak selalu sama, karena tadi mutasi-mutasi terjadi. Tetapi pada saat sudah seperti sekarang makin menurun dan terjadi endemi, semuanya aman dan vaksin terkendali, vaksinasi pun sudah menyeluruh walaupun tidak menjamin, maka ini akan menjadi pertimbangan tentunya oleh pemerintah untuk tidak lagi terjadi karantina. Baik. Dr. Supriyantoro dan juga Dr. Alex, terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya. Kami perlu ingatkan lagi, tadi sesuai saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Alex tadi, kebijakan karantina ini bukan untuk membatasi kegiatan Anda bertemu dengan keluarga atau sanak saudara atau kolega atau siapapun ketika Anda kembali dari perjalanan dari luar negeri kembali ke tanah air. Bukan untuk membatasi itu, tapi justru untuk melindungi diri Anda dan juga keluarga, menghindari diri Anda dari pembawa virus dari luar negeri, menularkan ke pihak keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Jadi taati betul kebijakan karantina jika Anda pelaku perjalanan dari luar negeri. Jangan coba untuk mengakali atau coba-coba bermain dengan para petugas, karena sanksi hukum tadi sudah disebutkan oleh Dr. Alex mengancam Anda tentunya. Terima kasih sekali lagi Dr. Alex dan juga Dr. Supriyantoro sudah memberikan penjelasan. Terima kasih juga untuk pendengar dan netizen yang sudah menyampaikan komentar serta pendapat. Saya Beri Hamzah menutup jumpa kita dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 pagi hari ini. Sampai jumpa.